Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Aku Rin, content creator dari Berau, Kalimantan Timur. Dan hari ini aku mau ngobrol, sharing, membahas tentang keramas. Banyak banget masih di YouTube aku DM dan teman-teman aku yang curhat. Mereka tanya tentang keramas. Aku tuh harus keramas berapa hari sekali, terus keramas berpengaruh nggak sih di rambut keriting, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang akan aku bahas kali ini global teman-teman ya, bukan hanya untuk rambut keriting tapi untuk semua jenis rambut. Jadi aku akan membahas tentang keramas di semua jenis rambut. Oke, biar gak makin panjang waktunya, let's start. Oke, yang pertama, apa itu keramas? Keramas itu adalah bagian dari perawatan rambut. Keramas itu bukan hanya dengan menggunakan shampoo, tapi kalian bisa menggunakan banyak hal lainnya, seperti misalnya DIY. Banyak juga yang keramas dengan bahan-bahan yang lebih natural dan organik. Sekarang yang kedua adalah kenapa harus keramas? Kepala kita akan selalu memproduksi minyak alami, yaitu yang disebut dengan sebum. Dan sebum itu diproduksi oleh kelenjar minyak, dan dia mempunyai peran yang sangat penting, yaitu untuk menjaga kelembapan yang ada di kulit kepala kita dan juga kelembapan di rambut kita. Jadi minyak alami yang ada di rambut kita itu sebenarnya sangat penting, karena dia memang punya peran untuk menjaga kelembapan secara alami di rambut kita. Kalian tahu nggak kalau rambut kita itu bisa membersihkan rambutnya sendiri, itu dengan bantuan minyak yang ada di rambut kita. Cuman teman-teman, beberapa orang itu punya masalah dengan sebumnya. Ada yang rambutnya itu memproduksi banyak minyak berlebih-lebih gitu ya, tapi ada juga yang kepala mereka itu memproduksi sedikit minyak, jadi rambut mereka itu kerasanya kering. Jadi ada 3 jenis rambut di sini, yaitu rambut yang kering, rambut yang normal, dan rambut yang berminyak. Nah sekarang teman-teman, kenapa kita harus keramas? Karena setiap hari kan kita tuh selalu beraktivitas, pasti ada banyak debu dan juga kotoran yang nempel di kepala kita. Selain itu juga sebum yang ada di kepala orang itu beda-beda, seperti yang aku bilang tadi. Kalau untuk teman-teman yang rambutnya berminyak, pasti itu sangat perlu banget keramas, karena itu bisa membantu untuk mengurangi kelebihan minyak yang ada di rambut kalian. Nah sekarang setelah kita tahu ada 3 tipe rambut, kita bisa membahas tentang pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama aku, yaitu seberapa sering sih aku harus keramas? Well, kalau dulu aku sering merekomendasikan sama orang untuk jangan terlalu sering keramas, karena aku sendiri, aku punya rambut keriting. Rambut keriting itu agak lebih cenderung ke kering daripada berminyak. Karena kenapa? Karena rambut keriting itu bentuknya kayak gini. Kalian bisa lihat, ngungkel-ngungkel gitu teman-teman, keriwil, keriting, rambutnya tuh nggak lurus. Jadi minyak alami yang ada di kepala aku itu nggak bisa turun dengan mulus kayak selurutan gitu, nggak bisa, karena rambut aku teksturnya bergelombang, berikal-ikal. Jadi kalau dia mau turun dari ujung kepala sini ke bawah itu lama prosesnya, karena dia harus melalui banyak belokan. Istilahnya seperti itu. That's why kenapa rambut keriting itu lebih cenderung kering daripada berminyak. Dan aku selalu merekomendasikan dulu ya, aku dulu selalu merekomendasikan sama orang-orang untuk jangan terlalu sering keramas, karena efeknya bisa bikin rambut kita jadi lebih kering. Karena tipe rambut aku adalah normal tapi lebih cenderung ke kering. Ternyata teman-teman, setelah aku googling, setelah aku belajar, dan setelah aku mempelajari research, semua orang-orang ahli pakar rambut mereka bilang kalau keramas itu tergantung sama tipe rambut kalian. Jadi aku minta maaf kalau dulu aku pernah merekomendasikan sama kalian kalau jangan terlalu sering keramas. Ternyata keramas itu tergantung sama tipe rambut kalian. Seberapa seringnya keramas itu diri kalian sendiri yang tahu teman-teman, karena kalian lebih tahu rambut kalian daripada orang lain. Sekarang kalian lihat aja, kalian itu rambutnya tipenya apa? Apakah rambut kalian itu tipenya kering, normal, atau berminyak? Ciri-ciri rambut kalian yang kering itu di kulit kepala kalian itu nggak banyak minyaknya. Selain itu juga rambut kalian itu cenderung kering, cenderung kusut, dan kalian juga berketombe. Rambut yang kering itu juga berketombe, tapi itu bukan ketombe teman-teman, itu adalah kulit yang mengelupas dari kulit kepala kalian. Karena rambut kalian terlalu kering, akhirnya mengelupas dan terlihat seperti ketombe. Untuk rambut yang kering itu disarankan untuk tidak terlalu sering keramas, seminggu 1 atau 2 kali. Karena kalau rambut yang kering, kalau terlalu sering keramas itu malah akan semakin membuat rambut kalian jadi kering. Kenapa teman-teman? Karena
seperti yang aku bilang, keramas itu menghilangkan minyak alami yang ada di rambut kita. Kalau kalian rambutnya kering, kalian itu udah kekurangan minyak, terus kalian sering keramas, minyaknya bakal lebih cepat hilang, dan itu efeknya bakal bikin rambut kalian jadi lebih kering, jadi lebih sering berketombe, jadi lebih gatal-gatal. Jadi kalian harus cermat dan kalian harus mengatasi bagaimana caranya supaya rambut kalian itu tetap lembab. Ya pakai kondisioner, nggak usah terlalu sering keramas. Kalau gatel ya, kalau gatel ditahan aja. Teman-teman aku juga kalau gatel tuh ditahan aja, karena jangan digaruk, karena kalau semakin kalian garuk itu malah semakin melukai kulit kepala kalian gitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah tipe rambut yang normal. Rambut yang normal ini sangat beruntung karena kalian punya rambut yang tidak terlalu berminyak. Minyaknya itu kecukupan, jadi bisa melembabkan kulit kepala kalian dan juga rambut kalian. Kemudian rambut yang normal ini juga jarang gatal-gatal, jarang ketombean. Ada ketombe itu biasanya kalau sudah mendekati waktunya keramas, itu tandanya kalian perlu keramas. Kalau rambut yang normal kayak gitu ya, jadi kalian lebih enak untuk memanage atau merawat rambut kalian. So saran aku tuh teman-teman yang punya rambut yang normal, kalian keramasnya nggak usah terlalu sering juga. Kalian keramasnya ikutin aja sama rambut kalian, apa yang rambut kalian inginkan. Kalau rambut kalian di hari keempat itu sudah mulai gatal-gatal dan keluar banyak minyak, baru kalian keramas. Tapi kalau rambut kalian di hari kelima atau bahkan hari keenam dia masih tahan dan kalian masih nggak masalah, masih nggak gatal-gatal, minyaknya nggak terlalu banyak, ya kalian keramasnya bisa seminggu sekali. Itu justru bisa bikin rambut kalian jadi semakin sehat. Nah sekarang untuk rambut yang berminyak ini bagaimana? Kalau rambutnya yang berminyak dan terlalu over gitu, bahkan setiap hari bisa keluar minyak yang banyak, setiap hari bisa ketombean, setiap hari bisa gatal-gatal. Rambut yang berminyak cirinya adalah rambut kalian itu mengeluarkan minyak yang berlebihan. Kelenjar minyak kalian itu memproduksi sebum dengan berlebihan. Ini tergantung, ada yang setiap hari tuh rambut kalian ngeluarin minyak yang over, yang berlebihan, bisa juga 2 hari sekali. Terus ciri-cirinya yang lain, rambut kalian itu pasti cepat lepek, cepat berketombe. Nah untuk ketombe yang ada di rambut berminyak itu harus dibersihkan dengan cara keramas. Karena kalau enggak itu bakal semakin bikin rambut kalian jadi lepek dan juga semakin memproduksi minyak yang banyak dan ketombenya semakin banyak dan semakin gatal. Itu pasti menyakitkan banget ya rasanya, dan itulah kenapa diperlukan keramas. Jadi untuk rambut yang berminyak itu kalian disarankan untuk sering-sering keramas. Seberapa sering keramas tergantung sama seberapa minyak yang keluar di rambut kalian. Kalau rambut kalian itu memproduksi minyak yang berlebihan setiap hari, ya berarti kalian perlu keramas setiap hari. Itu nggak apa-apa, karena itu bisa membantu kalian untuk mengurangi minyak yang berlebihan yang ada di rambut kalian. So udah jelas ya teman-teman, seberapa seringnya keramas itu tergantung sama tipe rambut kalian dan tergantung sama diri kalian sendiri. Kalian yang lebih tahu apa yang harus kalian lakukan untuk rambut kalian. Yang selanjutnya, produk apa yang cocok untuk dipakai shampooan di rambut kalian. Untuk produknya sendiri juga tergantung sama tipe rambut kalian. Kalau rambut kalian kering, kalian pilih shampoo itu yang mild, yang lembut, yang tidak terlalu mengiritasi rambut kalian. Jangan pilih shampoo untuk ketombe, karena biasanya shampoo untuk ketombean itu kebanyakan membuat rambut kalian jadi semakin kering. Jadi kalian pilihnya itu shampoo yang dia melembutkan dan juga merawat, itu biasanya agak lebih ringan. Bisa juga kalian bikin sendiri shampoo, DIY shampoo, atau kalian bisa pilih shampoo yang tidak mengandung sulfat dan juga silikon. Kalian juga bisa pilih shampoo herbal, terserah sama kalian. Yang penting shampoo-nya itu tidak terlalu membuat rambut kalian menjadi lebih kering lagi. Kalau untuk rambut yang normal, bebas, terserah kalian. Kalian mau pakai shampoo apapun juga aman aja, karena tidak terlalu bermasalah dengan di rambut yang normal. Untuk rambut yang berminyak, kalian pilih shampoo-nya itu yang lebih harsh atau lebih bisa membersihkan rambut gitu. Kalau kalian pilih shampoo yang herbal, pilih shampoo yang organik, tidak ada sulfat, tidak ada silikonnya, terus kalian juga pilih shampoo yang tingkat membersihkannya itu rendah, itu
kurang membantu di rambut kalian, karena kalian perlu shampoo yang bener-bener bisa membersihkan rambut kalian dengan baik dan bisa menghilangkan minyaknya itu dengan baik. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara keramas yang benar. Nah, untuk cara keramas yang benar sendiri, aku sebenarnya tidak terlalu ahli dengan ini karena aku bukan orang salon, aku bukan ahli tentang rambut. Jadi ini yang aku tahu aja teman-teman ya, yang aku pelajari seperti ini gitu. So kalau misalnya ada yang salah, silakan teman-teman bisa komen dan memperbaiki kesalahan aku, jadi kita semuanya bisa tahu dan sama-sama belajar. Untuk cara keramas sendiri yang benar, kalau menurut aku cara keramas yang benar itu jangan digosok-gosok di kulit kepala kalian, tapi kalian cuma perlu kayak masukin jari kalian, terus kalian kayak gini aja. Nah, jadi kayak lebih kalian garuk-garuk aja di bagian kulit kepala kalian, mana yang gatel, mana yang lebih sering berminyak gitu. Kalau aku biasanya ya aku masukin aja gitu rambutnya aku kayak gini, terus aduh gatel banget gitu kan, keramas di sini, masukin lagi ini gatel banget ya, biasanya di sini juga banyak minyaknya. Intinya tuh pokoknya kalian jangan kalian gosok-gosok rambutnya, kayak misalnya kalian gosok-gosok begini, itu tidak disarankan untuk keramas kayak seperti itu, karena bisa bikin batang rambut kalian itu tergesek-gesek dan akhirnya patah, akhirnya rontok, dan itu bisa membuat kerusakan yang ada di batang rambut kalian. Jadi kalian keramasnya itu yang bersih tapi tetap lembut gitu. Untuknya di bagian belakang, kalau di bagian belakang tuh kalian bisa gosok aja, kayak digosok aja gini, terus diginikan. Kalau kalian sering ke salon, kalian pasti tahu ya kalau mereka lebih sering membersihkan rambut kalian itu dengan cara digaruk-garuk, terus kadang diginiin aja gitu, bener-bener kepala kalian itu bersih dari minyak dan juga debu-debu dan kotoran, tapi tidak melukai batang rambut yang bawahnya. Jangan pernah kalian keramas dengan cara seperti ini. Jangan pernah keramas dengan cara digosok-gosok kayak gini. Di bagian bawahnya kalian gosok, itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena dia bisa merusak batang rambut yang ada di bawah. Rambut kita yang ada di bagian bawah itu lebih cepat rusak daripada yang ada di sini, karena minyak yang turun itu nggak semua minyak bisa turun ke sini, karena proses minyak alami yang turun ke rambut orang itu kan beda-beda. Ada yang dia bisa turun dengan cepat, ada yang enggak. Kalau rambut keriting itu kan memang sangat tidak disarankan untuk digosok-gosok kayak gini. Digosok-gosok gini, digosok itu tidak boleh karena bisa merusak batang rambut kita, bisa membuat rambut kita patah, bisa membuat rambut kita jadi cepat rapuh juga. Kalau aku sendiri untuk membersihkan rambut yang di bagian batangnya, di bagian rambutnya sini itu biasanya aku cuman gini aja teman-teman. Kayak aku peras-peras aja, paling aku kayak bersihkan gini aja, terus aku remes lagi, terus aku kasih air, kasih sampo, terus aku peras-peras begini. Aku nggak pernah gosok-gosok rambutnya aku kayak gini. Dan kalau pakai handuk juga itu nggak boleh digosok-gosok gini. Oke teman-teman, aku rasa itu aja video aku kali ini tentang keramas. Semoga tidak ada pertanyaan yang kelewat, karena ini mendadak sih sebenarnya aku bikin video ini, karena setelah aku mempelajari tentang keramas ini dan aku teringat sama orang-orang yang aku rekomendasikan untuk jangan terlalu sering keramas, aku tuh merasa berdosa gitu. Jadi aku bikin video ini supaya bisa menginformasi kalian juga, supaya kita bisa sama-sama belajar juga dan kita lebih tahu tentang bagaimana cara keramas yang baik dan yang benar. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku, dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.